Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wijaya Kurniawan dari Prodi Psikologi. Saya dari calon anggota Racana angkatan 34. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pramuka. Berbicara mengenai kepramukaan di seluruh dunia, orang-orang seringkali mengkaitkan dengan nama sesosok laki-laki yang tangguh. Laki-laki tersebut ialah Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Beliaulah yang mendirikan gerakan pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dan Indonesia berawal dari negara Inggris. Sedangkan pengertian pramuka atau Praja Karana adalah suatu organisasi yang berkembang secara internasional. Meski demikian, hal ini bukan merupakan rencana khusus yang disusun oleh Baden-Powell, melainkan dilihat dari manfaat pramuka itu sendiri sehingga masyarakat dunia menerima organisasi pramuka, di mana di dalamnya banyak sekali kontribusi dari Baden-Powell untuk gerakan pramuka. Kiprah pramuka sendiri sangat baik di masyarakat, karena organisasi ini mendekatkan anggotanya dengan alam, sosial, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Bahkan anggotanya memiliki tingkatan tertentu sesuai dengan usia yang dimiliki. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Di dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boy Scout. Pramuka sendiri merupakan sebutan bagi para anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Sedangkan kelompok anggota pramuka lainnya yaitu pembina pramuka, andalana, pelatih, pamungsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Untuk menjadi seorang pramuka pun harus dilantik dengan untuk menjadi seorang pramuka pun harus dilantik menjadi anggota dengan mengucapkan janji satya, mengucapkan janji atau satya pramuka terlebih dahulu. Sejarah pramuka baik di Indonesia maupun di dunia tidak pernah lepas dari Baden-Powell selaku Bapak Pandu sedunia sebagai pendiri gerakan pramuka. Bermula ketika pria ini melaksanakan perkemahan pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Bronsey, Inggris. Perkemahan tersebut dilakukan selama 8 hari dan segala sesuatu yang terjadi saat itu menjadi dampak yang besar bagi sejarah pramuka dunia. Sejak kecil, Baden-Powell dikenal sebagai anak yang sangat cerdas, lucu, dan gembira, sehingga disukai oleh banyak orang. Bahkan ia juga pintar dalam memainkan beberapa alat musik seperti biola dan piano. Saat dewasa, Baden-Powell bergabung dengan militer Inggris yang memberikan pengalaman sebagai seorang tentara. Sikap militer yang melekat pada dirinya yaitu tegas, disiplin, dan terampil. Inilah yang menjadi ciri khas gerakan pramuka. Pengalaman-pengalaman yang dialami olehnya kemudian ditulis dalam buku yang menjadi asal mula munculnya sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai ketika Baden-Powell mencatat pengalamannya dalam buku Scouting for Boys tahun 1908. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris di negara-negara lain, sehingga organisasi-organisasi pramuka bermunculan yang ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada 1912, bersama Agnes yang merupakan adik perempuan Baden-Powell, beliau mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girl Guide. Pada tahun 1916 didirikan organisasi pramuka untuk usia siaga. Organisasi tersebut dinamakan KUP atau dengan arti anak serigala. Kemudian tahun 1918 didirikan Rover Scout yang merupakan kelompok untuk remaja berusia 17 tahun. Dan tahun 1922 Baden-Powell kembali mempublikasikan buku Rovering to Success atau yang memiliki arti mengembara menuju bahagia, di mana buku tersebut bercerita tentang seorang pemuda yang sesegera mungkin mengayuh perahu sampainya menuju pantai bahagia. Tanggal 30 Juli sampai 18 Agustus 1920 di Olympus Hall, London, sejumlah 800 orang partisipan pramuka melakukan jambore dunia untuk pertama kalinya. Jambore ini diikuti oleh 34 negara dan dalam acara tersebut Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Dan di tahun yang sama dibentuk pula Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang, di mana kota London merupakan kantor kesekretariatan pramuka sedunia, yang kemudian dipindahkan ke Ottawa, Kanada tahun 1958 dan berpindah lagi ke Geneva, Swiss tahun 1968. Selanjutnya yaitu sejarah singkat tentang Baden-Powell. Baden-Powell atau bernama lengkap Robert Stephen Baden-Powell adalah komandan militer Inggris yang kelak dikenal sebagai Bapak Pramuka Dunia. Pria kelahiran London tanggal 22 Februari 1857 ini adalah putra seorang profesor di Universitas Oxford.
Sebagaimana dirangkum dalam laman Scott.org, Baden-Powell adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara. Usianya baru 3 tahun saat ayahnya meninggal dunia. Alhasil, ia dan saudara-saudaranya dibesarkan oleh sang ibu, yaitu Henrietta Powell. Henrietta Powell bagi Baden-Powell bukan sekedar ibu, tetapi juga guru, sebab Baden-Powell pertama kali menerima pendidikan dari sang ibu, sebelum melanjutkan pendidikan di Rose Hill School. Baden-Powell lalu mendapatkan beasiswa di Charterhouse School, yaitu salah satu sekolah paling bergengsi di Inggris. Ibunya selalu mendorong anak-anaknya untuk selalu bersemangat mempelajari keterampilan baru. Baden-Powell pun senang mempelajari piano dan biola. Di Charterhouse School, Baden-Powell mulai tertarik dengan alam bebas, dan ia sering menjelajahi hutan di sekitar sekolahnya untuk melacak satwa liar, bahkan menangkap dan memasak kelinci. Suatu kali, ia pun belajar mengitari pantai selatan Inggris dan berpetualang bersama saudara-saudaranya. Di sisi lain, Baden-Powell juga senang mempelajari kerajinan tangan yang kelak berguna bagi dirinya di kemudian hari. Baden-Powell tidak dikenal sebagai anak sekolah yang berpikiran akademis, namun saat mengikuti ujian militer, Baden-Powell berada di urutan kedua dari beberapa ratus pelamar. Sejarah Baden-Powell, yaitu karir militer. Saat berdinas di militer, Baden-Powell menuju India dengan resimen barunya. Sebagai perwira muda Angkatan Darat, ia mulai melatih prajurit lain untuk keterampilan yang penting bagi mereka. Ia mendirikan unit kecil atau patroli yang bekerja bersama di bawah satu pemimpin. Setelah di India, Baden-Powell ditugaskan di Balkan, Afrika Selatan, dan Malta. Dia mulai mendapat reputasi saat kembali bertugas di Afrika pada awal Perang Boer. Baden-Powell pun diangkat menjadi letnan jenderal dan pemimpin garnison Inggris yang mempertahankan kota Mafeking melawan sekitar 5.000 tentara Boer. Baden-Powell kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional karena mampu menunjukkan keterampilan, keberanian, dan kecerdikannya yang ditunjukkan tentara muda di Mafeking dalam Perang Boer. Selain itu, Baden-Powell juga menemukan bahwa buku pegangan kecil yang dia tulis untuk tentara telah digunakan oleh pemimpin muda dan guru di seluruh negeri untuk mengajarkan observasi. Ketenaran baru itu telah menyebabkan dia diundang untuk berbicara di pertemuan dan rapat umum di seluruh Inggris. Cikal bakal pramuka. Pada tahun 1907, Baden-Powell menyelenggarakan acara camp eksperimental di Pulau Bronsey dan menerapkan idenya. Di sesi ini sama dengan sesi sejarah di dunia. Kita lanjut. Pada tahun 1910, tepatnya saat usia 53 tahun, Baden-Powell mengaktifkan hidupnya pada gerakan pramuka. Ia berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak orang muda untuk bergabung dengan kepanduan. Gerakan ini menjadi cukup besar pada tahun 1920, sehingga mereka mengadakan jambore pertama yang mempertemukan sekitar 80.000 anggota dari 34 negara. Pada 1938, Baden-Powell jatuh sakit dan memutuskan untuk kembali ke Afrika, tempat yang memiliki arti mendalam dalam hidupnya. Di sana, tepatnya di Nyeri, Kenya, Baden-Powell memasuki masa semi pensiun. Pada 8 Januari 1942, Baden-Powell meninggal dunia pada usia 83 tahun. Makam kecil di Nyeri dengan pemandangan Gunung Kenya adalah tempat peristirahatan terakhirnya. Robert Baden-Powell, pemimpin pramuka dunia, terpahat di batu nisannya. Tugas Baden-Powell lalu dilanjutkan oleh sang istri, yaitu Lady Olive Baden-Powell, yang mempromosikan kepanduan ke seluruh dunia, hingga beliau meninggal pada tahun 1977. Lady Olive dimakamkan di sebelah makam Baden-Powell. Berikut ini merupakan beberapa buku karya dari Baden-Powell. Yang pertama yaitu pada tahun 1908 dengan judul Scouting for Boy. Selanjutnya yaitu pada tahun 1909 dengan judul Yarns for Boy Scout. Pada tahun 1912, beliau menerbitkan buku dengan judul The Handbook for the Girl Guide on How Girls Can Help Out to Build Up the Empire. Yang buku tersebut berkolaborasi dengan Agnes Baden-Powell. 1913, beliau menerbitkan buku dengan judul Boy Scout Beyond the Sea, My World Tour. 1916 dengan judul The Wolf Cub Handbook. 1919 dengan judul Girl Guiding. 1919 dengan judul Edge to Scout Mastership. 1921 dengan judul What Scout Can Do, More Yarns. 1922 dengan judul Rovering to Success. 1929 dengan judul Scouting and Youth Movement. 1929 dengan judul Last Music to Scout. Pada 1935 dengan judul Scouting Round the World.
Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka dari tingkat ranting sampai tingkat nasional, juga di tingkat dunia, yaitu Jambore Dunia atau World Scout Jamboree. Jambore Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1920 di Inggris. Kemudian setiap 4 tahun sekali kegiatan ini diselenggarakan dengan diikuti oleh pramuka-pramuka tingkat penggalang dari seluruh dunia. Bisa dilihat di layar tahun-tahun dan tempat dilaksanakannya Jambore Dunia, dari Jambore Dunia 1 sampai 24. Dan untuk Jambore Dunia ke-25 akan diselenggarakan pada tahun 2023 di Korea, tepatnya di Saemangeum mulai 1 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2023. Dengan pesertanya adalah pramuka usia 13 sampai dengan 18 tahun dan didampingi oleh pembina atau pramuka penegak atau pendekar sebagai staf. Selanjutnya yaitu gerakan pramuka di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, kepanduan yang bersifat nasional terbentuk, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 8 Desember 1945. Organisasi kepanduan di Indonesia pada saat itu berjumlah ratusan dan dibagi menjadi beberapa federasi. Namun terdapat kelemahan dari beberapa federasi tersebut, yaitu yang kemudian dibentuk Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Pemerintah dan MPRS melakukan upaya untuk memperbaiki organisasi kepramukaan Indonesia pada 1960. Presiden Soekarno kemudian menindaklanjuti upaya tersebut dengan mengumpulkan para tokoh gerakan kepramukaan pada 19 Maret 1961. Pada kesempatan tersebut, Soekarno melebur seluruh organisasi kepramukaan pada saat itu menjadi satu dengan nama Pramuka. Panitia Pramuka yang dibentuk pada saat itu terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, Prof. Prijono, Dr. A. Aziz Saleh, serta Ahmadi. Peristiwa tersebut kemudian dimaknai sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Hasil kerja dari panitia tersebut adalah keluarnya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka yang kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka sebagai hari permulaan tahun kerja. Seluruh tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan gerakan pramuka pada 30 Juli 1961 di Istora Senayan. Hari bersejarah ini diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada Mapines atau Majelis Pimpinan Nasional pada 14 Agustus 1961 dilakukan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka. Mapines yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua I Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. A. Aziz tersebut bertujuan untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka Indonesia yang diperingati hingga saat ini. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Sebelum Indonesia merdeka, ada berbagai gerakan kepanduan yang berdiri sendiri-sendiri. Pada masa itu banyak organisasi kepanduan yang telah berdiri sejak kolonialisme Belanda di tanah air. Seperti dilansir Antara Sabtu 14/8/2021, berdasarkan jiwa nasionalisme dan patriotisme yang kuat, kepanduan-kepanduan di Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan juga berperan besar dalam proses kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia. Sesudah kemerdekaan RI pada 19 Maret 1961, Presiden Soekarno membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka dengan anggota Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prof. Prijono, Dr. A. Aziz Saleh, dan Ahmadi. Keempat tokoh pramuka Indonesia ini menyusun anggaran dasar gerak kepramukaan setelah keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tentang pramuka. Inilah satu-satunya gerakan kepanduan nasional yang ada di Indonesia yang kini dikenal sebagai Pramuka, singkatan dari Praja Mula Karana dengan lambang Dinas Kelapa. Pramuka Indonesia juga anggota dari Dewan Kepanduan Dunia dan aktif dalam berbagai gelanggang internasional. Secara garis besar, keputusan Presiden itu adalah penetapan gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditunjukkan untuk mendidik kemajuan anak serta pemuda Indonesia. Selanjutnya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak anak-anak aktif dalam kepanduan. Pada 1960 ditetapkan menjadi Pramuka Agung pada 1960. Hingga kemudian hari ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Berbagai terobosan Pramuka Indonesia pada masa kepemimpinan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kuartir Nasional Pramuka Indonesia pada 1961-1974
Di antaranya mencanangkan tabungan pramuka. Selain itu, dia juga menetapkan dasar Dharma Pramuka dan Trisatya Pramuka sebagai kode perilaku, etika, dan sikap hingga penetapan bentuk, corak, dan warna seragam pramuka serta atribut-atribut yang dikenakan hingga kini. Kepres RI nomor 23 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kepres ini menetapkan pertama, penyelenggaraan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia ditugaskan kepada perkumpulan gerakan pramuka. Yang kedua, di seluruh wilayah Republik Indonesia perkumpulan gerakan pramuka dengan anggaran dasar sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini adalah satu-satunya badan yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepanduan itu. Yang ketiga, badan-badan lain yang sama sifatnya atau menyerupai perkumpulan gerakan pramuka dilarang adanya. Yang keempat, surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 1961. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang atau lebihnya tutur kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.